C'est toi. Bouge pas. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film berjudul Some Like It Rare yang dirilis pada tahun 2021. Singkatnya, film ini mengisahkan pasangan suami istri yang merupakan psikopat dan kanibal. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang tukang daging yang bernama Vincent sedang menyiapkan daging untuk pelanggannya. Sementara itu istrinya Vincent bernama Sophie, dirinya di meja kasir, terlihat cemas menunggu sang suami yang sedang mempacking daging untuk pelanggannya itu. Di sini Sophie terlihat canggung dengan pelanggannya itu, ya mungkin seperti ada sesuatu yang ditutupi olehnya. Kemudian setelah Vincent memijat daging, setelah itu dia mengemasnya dan memberikannya kepada Sophie. Lalu Sophie mengemasnya menggunakan kantong plastik dan menyerahkannya kepada pelanggannya itu. Bahkan pasangan suami istri ini meminta maaf kepada pelanggan itu karena telah membuatnya menunggu begitu lama. Setelah pelanggan itu pergi, Sophie mengungkapkan kekecewaannya kepada Vincent yang dimana dia kesal karena menunggu lama si Vincent menyiapkan pesanan daging itu. Beberapa saat kemudian datanglah kelompok aktivis vegan yang menyerang pasangan tersebut. Mereka menyiram darah dan juga menghancurkan toko daging milik pasangan itu. Sebelum melarikan diri, Vincent mengejar mereka dan berhasil menangkap salah satu pria bertopeng. Setelah sedikit perjuangan, Vincent mampu melepaskan topeng pria itu. Namun teman satu kelompok vegan datang untuk menyelamatkannya. Mereka mengalahkan Vincent, kemudian melarikan diri dan mereka sambil meneriakkan V-Power. Di adegan berikutnya, Sophie terlihat sedang curhat dan menangis kepada temannya yang bernama Stephanie. Sophie mengatakan kepadanya bagaimana jika bank menolak untuk meminjamkan uang, yang dimana Sophie dan suaminya atau Vincent akan bangkrut setelah insiden penyerangan oleh kelompok vegan yang menghancurkan toko milik mereka. Stephanie mencoba untuk menghiburnya, akan tetapi dia malah menyombongkan diri tentang bagaimana dia bersama suaminya menghasilkan banyak uang. Nah, di sini terungkap bahwa Stephanie dan suaminya yaitu Mark juga memiliki toko daging yang berjalan dengan sangat baik. Saat makan siang bersama, Stephanie dan Mark terus mengoceh tentang bagaimana bisnis mereka berjalan dengan baik. Beberapa saat kemudian, Mark memberikan suatu hadiah untuk Vincent dan ternyata hadiah itu berupa pistol. Alasan Mark memberikan pistol kepada Vincent adalah langkah yang bagus untuk perlindungan jika suatu saat terjadi lagi penyerangan dari kelompok vegan. Ya memang sih niatnya ingin membantu, namun lagi-lagi Stephanie malah bersikap sombong dengan mengatakan jika pistol itu harganya sangat mahal. Hanya orang berduit saja yang mampu membelinya. Meskipun telah diberikan pistol, sayangnya Vincent tidak memiliki izin untuk memiliki pistol tersebut. Lalu saat di perjalanan pulang, seperti jatuh ketiban tangga, di sini Sophie mengatakan dia berencana untuk pisah atau cerai dari Vincent. Rencana ini Sophie ambil karena kondisi keuangan mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Namun ketika mereka ngobrol serius, mereka melihat seorang pria yang merupakan anggota vegan yang telah menghancurkan toko mereka. Untuk memberinya pelajaran, tiba-tiba Vincent melakukan hal yang tidak terduga sampai membuat pria itu tewas di tempat. Setelah melakukan itu, di sini Vincent terlihat sangat panik. Dia menjelaskan pada awalnya dia hanya ingin memberinya pelajaran saja, tidak ingin sampai membunuhnya. Lalu Vincent berpikir untuk menelpon polisi dan mengarang cerita telah terjadi suatu kecelakaan.
Tetapi Sophie menghentikannya dengan mengatakan bahwa Vincent memiliki pistol tanpa izin, dan hal itu menyebabkan masalah bagi mereka. Sophie juga menambahkan, jika polisi mengetahui bahwa pria ini adalah seorang aktivis vegan, maka Vincentlah yang akan dituduh melakukan pembunuhan karena berusaha menyingkirkan para aktivis vegan itu. Bahkan lebih beratnya lagi, bisa mendapatkan hukuman seumur hidup. Vincent bertanya kepada Sophie apa yang harus mereka lakukan. Sophie menjawab bahwa mereka harus membuang mayat pria ini dengan memasukkannya ke kantong plastik dan membuangnya di tempat sampah berbeda yang ada di seluruh kota. Tanpa basa-basi, Vincent lalu membawa tubuh pria ini ke toko daging miliknya dan mulai memotong menjadi beberapa bagian. Ketika sedang memotong daging pria itu, salah satu telinganya jatuh ke lantai dan anjing Vincent melahapnya dengan sangat nikmat. Ya, di sini anjingnya Vincent merasa kurang kenyang. Si Vincent malah memotong lagi telinga sebelah pria itu dan kemudian memberikannya lagi kepada anjing tersebut. Setelah itu, Vincent pergi ke kamarnya untuk tidur. Akan tetapi, Sophie menyuruhnya untuk tidur di sofa di ruang tamu saja. Singkat cerita, di pagi hari, Sophie mencoba membangunkan Vincent untuk mulai bekerja, tetapi Vincent mengatakan bahwa semalam dirinya tidak bisa tidur. Ya mau nggak mau, karena butuh uang, akhirnya Vincent bangun untuk mulai bekerja. Kemudian sesampainya di toko, Vincent tidak menemukan potongan-potongan tubuh yang telah dia potong semalam. Vincent pun bertanya kepada Sophie apakah dia melihatnya. Sophie menjelaskan bahwa daging itu ada di alat penggiris daging. Di waktu bersamaan, datanglah pelanggan setia mereka dan memberitahukan bahwa dirinya sangat menyukai daging yang dijual di toko ini. Saking enaknya, wanita ini memesan lagi 10 potong daging. Vincent mencoba membujuk wanita itu untuk membeli daging lain karena persediaan dagingnya sudah habis. Akan tetapi, wanita itu berkata bahwa dirinya hanya menginginkan daging yang sama sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, Vincent mengambil potongan daging baru yang kita ketahui itu adalah daging manusia. Vincent juga meminta Sophie untuk mencobanya terlebih dahulu, dan Sophie pun merasakan daging ini sangat luar biasa enak. Wanita itu bertanya kepada mereka dari mana asal daging ini. Vincent mengarang cerita bahwa daging ini adalah daging B2 yang diimpor dari negara Iran. Setelah mendapatkan daging, wanita itu kemudian pergi meninggalkan toko. Lalu Vincent menjelaskan kepada Sophie bahwa sebenarnya daging yang dijual barusan adalah daging manusia. Vincent memotong-motongnya seperti daging normal pada umumnya, sehingga mereka secara perlahan-lahan bisa menghilangkan jejak. Lalu karena masih ada daging yang tersisa, Vincent berencana untuk membuangnya. Tapi hal itu dihentikan oleh Sophie dengan mengatakan bahwa daging itu rasanya memang enak dan menjualnya mungkin cara terbaik untuk menyingkirkan mayat pria itu. Di sini Vincent menolak. Namun tiba-tiba ada pelanggan lain yang ingin membeli daging terbaru dari toko mereka. Sejak saat itulah pasangan ini mulai menjualnya dengan menyebutkan bahwa daging ini ialah daging B2 yang diimpor dari Iran. Ya tentu pasangan ini mendapatkan untung yang sangat banyak. Singkat cerita, pada malam hari Vincent membawa pulang daging itu dan mencoba untuk merasakannya sendiri. Lalu Sophie mempunyai rencana bahwa mereka harus memburu para aktivis vegan lalu menjual dagingnya, dan otomatis mereka akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dan hal ini tentu akan menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Lalu pada esok hari, putri mereka datang bersama pacarnya yaitu Lucas. Vincent dan Sophie menyajikan makanan mewah untuknya, akan tetapi Lucas menolak. Yang ternyata si Lucas ini adalah seorang vegan. Jelas dia menolak makanan berupa daging yang disiapkan oleh orang tua pacarnya itu. On n'est pas tous des extrémistes. Voilà, moi, typiquement, ma démarche viande et qu'après elle m'embrasse, c'est comme si j'en mangeais. Donc, ça va pas être jouable. Je suis désolé. Le vin rouge, c'est le sang des moustiques, des moucherons, des limaces, des escargots. Vous imaginez, vous, si quand vous allaitiez Chloé, un éleveur se pointait tous les matins? Kemudian di malam hari, Vincent mengejar seorang pria pemilik restoran vegan. Vincent mencoba untuk menyerangnya, tapi aksinya gagal setelah pria itu berteriak meminta tolong. Karena belum berhasil mendapatkan mangsa, pasangan ini mulai mengatur rencana dengan cara menyamar menjadi aktivis vegan.
yang dimana hal ini mereka lakukan untuk mencari target yang potensial untuk dijadikan korban selanjutnya. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh pria kurus yang memuji apa yang mereka lakukan ini, yaitu menentang untuk mengkonsumsi daging. Akhirnya mereka berencana bertemu di suatu tempat untuk membahas kegiatan kelompok vegan selanjutnya. Akan tetapi pasangan ini malah berencana akan membunuh pria kurus tersebut. Ketika akan melakukan aksinya, Vincent dibuat terkejut. Ternyata pria itu membawa beberapa temannya juga. Alhasil, Vincent tidak jadi membunuh pria itu. Nah, di sini Vincent dan Sophie diajak oleh pria kurus itu untuk menyerbu toko daging bersama para vegan lainnya. Setelah sampai di tempat tujuan, pasangan ini menyadari bahwa toko daging itu milik teman mereka, yaitu si Mark dan Stephanie. Akan tetapi karena sudah terlanjur, akhirnya pasangan ini bersama para vegan menghancurkan toko tersebut. Setelah itu, Vincent dan Sophie pergi makan di restoran sambil membahas mengenai target korban selanjutnya. Namun entah kenapa, tiba-tiba mereka berdebat sehingga membuat Vincent marah dan pergi meninggalkan Sophie. Lalu ketika Sophie sendirian, ada seorang pelayan restoran yang menghampirinya. Jika dilihat-lihat dari gelagatnya, pelayan ini tampaknya menyukai Sophie. Bahkan dia mengatakan cinta dan mengantarkan pulang Sophie ke rumah. Sophie yang mengetahui pria ini merupakan seorang vegan, dirinya pun menggodanya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sophie kemudian memberitahu Vincent bahwa dirinya telah mencium pria itu. Jelas hal ini membuat Vincent marah dan tentunya cemburu. Bahkan pria itu menantang Vincent, dia akan memantap-mantapi Sophie. Dan tanpa basa-basi lagi, Vincent menghabisi pria tersebut. Kemudian pasangan gila suami istri ini membersihkan potongan tubuh pria sebelumnya dan berencana akan membuangnya sebagian. Pada hari berikutnya, Sophie mendapatkan panggilan dari temannya yaitu Stephanie yang memberitahu tentang insiden perusakan di toko daging miliknya. Ketika pasangan itu tiba di tempat kejadian, ya mau bagaimanapun Sophie mengetahui tentang semua itu karena merekalah bersama para anggota vegan yang telah merusak dan membakar tokonya Stephanie. Singkat cerita, pasangan itu kembali berjualan daging yang dianggapnya ialah B2 yang diimpor dari Iran. Lalu karena toko mereka berjalan sangat lancar, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh korban baru satu persatu. Malam itu mereka melenyapkan pemilik restoran yang pertama kali mereka incar dan memulai aksi pembunuhannya. Jelas hal ini mereka lakukan bertujuan untuk meningkatkan persediaan daging dan menghasilkan banyak uang. Suatu hari saat makan siang bersama dengan Stephanie dan Mark, pasangan psikopat itu membawa daging yang mereka jual untuk dicoba oleh temannya. Ketika mereka mencobanya, bisa dilihat Stephanie dan juga Mark sangat menyukai cita rasa dari daging ini. Oleh karena itu, Mark penasaran dan bertanya kepada Vincent tentang peternakan tempat mereka membeli daging. Tentu karena dunia bisnis, Vincent pun tidak menjelaskan dari mana dan malah mengolok-olok lawan bisnisnya itu. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Mark menjadi sangat marah dan menyebabkan perkelahian di antara keduanya. Ya namanya si Vincent udah menjadi pria psikopat dan kanibal. Di sini Vincent memotong telinganya Mark dan kemudian dikunyah begitu saja. Stephanie dan Mark terkejut melihat insiden itu, yang dimana si Vincent telah mengunyah dan memakan daging manusia. Namun Vincent meludahkan sepotong telinga itu agar dirinya tidak dicurigai. Dan kemudian mereka berdua pergi, lalu berencana akan memburu korban selanjutnya. Di adegan berikutnya, kedua pasangan psikopat itu pergi piknik ke taman.
Di sana mereka bertemu dengan seorang pria. Usut punya usut, ternyata pria ini yang merupakan seorang vegan. Dan tanpa basa-basi lagi, pasangan itu kembali melakukan aksi gilanya. Kemudian pada keesokan harinya, Vincent dan Sophie pergi ke acara festival vegan untuk mencari mangsa berikutnya. Akan tetapi di sana mereka bertemu dengan Lucas. Lucas pun terkejut melihat mereka berdua ada di pesta vegan. Ya, di sini Lucas mengetahui bahwa pasangan itu bukanlah vegan melainkan tukang daging. Dan Lucas juga mengatakan akhir-akhir ini banyak para vegan yang hilang dan dibunuh. Perdebatan di antara mereka terdengar oleh salah seorang vegan lain yang ada di festival itu. Lalu di scene berikutnya, kita melihat Vincent dan Sophie mengejar seorang gadis yang tentunya akan dibunuh. Walaupun berusaha keras untuk melarikan diri, ya pada akhirnya gadis itu meregang nyawa juga. Kemudian di malam hari, ketika Vincent sedang memotong-motong daging, tiba-tiba ada seorang petugas polisi datang ke toko. Vincent menjadi gugup dan ketakutan karena bisa jadi aksi gilanya itu akan diketahui. Namun entah bagaimana, Vincent berhasil mengusir petugas polisi dari tokonya itu. Atas kejadian tersebut, membuat Vincent ketakutan dan dia bercerita kepada istrinya mengenai petugas polisi yang datang. Vincent juga mengatakan bahwa mereka harus menghentikan semua ini. Akan tetapi Sophie menolak, yang dimana mereka ini sudah di posisi enak karena bisa mendapatkan uang yang banyak. Ketika mereka diskusi, tiba-tiba ada suara bel rumah berbunyi. Setelah diperiksa, ternyata itu Lucas yang datang untuk meminta maaf atas perlakuan buruknya di festival vegan. Di sini juga Lucas bercerita dirinya sangat stres sejak hilangnya satu persatu teman vegannya. Lalu Sophie berusaha menenangkan Lucas, tapi dia juga mengode Vincent untuk membunuh Lucas. Tidak ingin melanjutkan aksi gilanya, Vincent mengawal Lucas ke pintu dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu, Vincent mengatakan bahwa daging B2 Iran sudah berakhir sampai di sini dan dirinya tidak akan melanjutkan aksi gila itu. Keesokan harinya, ketika mereka berdua tiba di toko, para pelanggan yang datang menginginkan daging yang sebelumnya itu. Karena sudah teguh dengan keputusannya, Vincent menjelaskan bahwa sekarang stok daging itu sudah habis. Dan itu menyebabkan para pelanggan kecewa, kemudian pergi tanpa membawa daging yang mereka inginkan. Setelah itu, Vincent dan anjing peliharaannya pergi keluar toko untuk mencari udara segar. Di sisi lain, Sophie sendirian di toko sedang menghitung hasil penjualannya. Akan tetapi, tiba-tiba kelompok vegan datang dan menculik Sophie. Bonsoir. Sortez d'ici. Je croyais que vous étiez fleuriste. Sementara itu, ketika Vincent kembali pulang, dirinya melihat mobil van milik kelompok vegan. Di sini, dia menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres. Di ruangan penyekapan, para kelompok vegan akan melenyapkan Sophie. Namun tanpa diduga, Vincent datang ke sana dengan membawa senjata. Vincent berusaha keras melawan mereka semua satu per satu. Namun Vincent yang terpojok dan akan dibunuh, Sophie berusaha keras melepaskan dirinya dan juga menyelamatkan sang suaminya itu. Setelah itu di akhir film, kegilaan Vincent bersama istrinya itu akhirnya diketahui publik. Yang dimana karena Stephanie dan Mark lah yang melaporkan kejadian sejak Vincent mengunyah telinganya Mark. Dan akhirnya pasangan psikopat kanibal itu tertangkap dengan jumlah korban mencapai 30-an. Dan tentunya pasangan itu juga mendapatkan hukuman seumur hidup. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang bisa gua bahas di video kali ini. Ya mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.